Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami kembali boleh berkumpul. Dan kami berkumpul untuk mendengar firman Tuhan, kami berkumpul untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi kami dikumpulkan juga untuk mengalami dan menjalani dan menghidupi dan melakukan apa yang menjadi liturgi Tuhan, apa yang menjadi manajemen Tuhan dalam hidup kami. Dan kami minta Tuhan yang kembali boleh menolong kami untuk boleh lebih melihat dengan dalam apa kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan lewat ibadah-ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap dari kami, dan kami juga berdoa untuk persekutuan-persekutuan pemuda tempat yang lain, ataupun persekutuan remaja dan semua yang lain yang berjalan pada hari Sabtu. Di tempat ini, tempat yang lain, kami minta Tuhan yang juga hadir di tengah-tengah mereka lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dapat tema reformasi itu adalah tema yang cukup sulit ya. Karena kalau kita dapat tema reformasi, kita harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Kita harus pertama mundur ke belakang, melihat apa yang terjadi pada reformasi, apa yang menjadi kontribusi dari para reformator, tapi juga kita harus mengaplikasikannya untuk pada hari ini apa yang masih bisa kita reformasi, apa yang masih bisa kita maju kedepankan gitu ya. So dua hal ini yang akan jadi dasar pembahasan kita, outline besar pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi kita akan coba step back dulu, kita akan coba lihat apa yang menjadi sumbangsi para reformator dalam hal ibadah. Tapi lalu kita akan pakai ini untuk kita melangkah ke depan, kita lihat apa yang masih bisa direformasi dalam ibadah kita pada hari ini. Itu saja kira-kira outline-nya ya, kita tidak akan menggunakan slide, tapi saya harap bahan kali ini cukup oke untuk kita bisa ikuti bersama-sama tanpa harus menggunakan slide. Nah, saudara, kita melangkah ke belakang dan kita melihat terlebih dahulu apa itu reformasi yang dibawa oleh para reformator dalam bidang ibadah. Nah, tentunya ada banyak sekali ya, dan kita hanya bisa memberikan kepada saudara mengangkat sedikit-sedikit dan hanya summary-nya ya gitu ya. Tapi salah satu isu yang diangkat oleh para reformator di abad ke-16 terhadap orang-orang Roma Katolik adalah salah satunya adalah bahwa ibadah Roma Katolik itu pada dasarnya mengabarkan salvation by works dan bukan salvation by grace. Bahwa ibadah mereka, cara mereka beribadah, liturgi mereka, ritual mereka, itu mengabarkan bahwa manusia diselamatkan oleh karena perbuatan tangannya dan bukan karena anugerah Tuhan. Kenapa bisa gini saudara? Dalam arti seperti ini. Dalam arti dalam ibadah mereka, hal-hal yang baik yang muncul dalam ibadah, dampak-dampak yang baik yang muncul dalam ibadah, itu terjadi bukan karena tangan Tuhan, tapi terjadi tapi karena tangan manusia. Dan kenapa kayak gini saudara? Karena terlalu terfokus dengan ritual, dengan repetisi, dengan habit-habit badani. Jadi misalnya saudara menemukan satu hal yang lumrah di abad ke-16 di gereja Roma Katolik. Kalau saudara berdosa, maka saudara harus mengulang kata-kata doa Bapa Kami sampai 20 kali. Saudara perlu pegang rosario berapa kali, dan seterusnya. Ini satu hal yang sangat lumrah dikerjakan, sangat menyebar dalam ibadah mereka pada waktu itu. Sampai akhirnya membuat orang-orang pada waktu itu berpikir, ya berkat Tuhan ini datangnya dari mana? Dari pekerjaan dan usaha manusia. Dari saya mainin rosario, dari saya mengucapkan berapa kali can ini dan can itu, dan doa ini dan doa itu. Nggak main-main saudara ini ya, karena saudara harus tahu ini bukan cuma sekadar main-mainan doang, tapi saudara lihat akhirnya sampai bagi mereka dalam teologi mereka yang pada akhirnya berperan untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu siapa? Itu adalah pastornya saudara, itu adalah imamnya, priestnya. Yang mengubah anggur menjadi darah Kristus adalah imamnya, manusianya saudara. Maka kita melihat para reformator melawan ini. Mereka menamakan ini ibadah semacam ini adalah ibadah yang naturalistik gitu ya. Dalam arti terlalu alamiah, berkat Tuhan itu datang secara alamiah, terlalu alamiah. Seperti orang itu, nih speakernya sedikit masalah, datang seperti seorang itu menjadi kuat ototnya karena dia menjalankan ritual angkat besi, bukan karena sesuatu yang berasal dari Allah gitu kan ya. Nah, para reformator maka mengkritik habit-habit gereja yang ritualistik seperti ini. Karena pada akhirnya mereka melihat ibadah-ibadah seperti ini, itu akhirnya membuat orang-orang Kristen tidak lagi melihat peran Tuhan dalam ibadah, dan yang tersisa hanyalah peran manusia. Saya rasa sampai di sini saudara-saudara sudah sedikit banyak cukup familiar ya dengan problem semacam ini. Dan lalu kritikan dari para reformator itu apa saudara? Jadi sekali lagi bahwa para reformator ada keberatan mengenai gaya ibadah Roma Katolik yang dinilai terlalu human-centered, yang akhirnya terlalu menitik beratkan peran manusia dalam ibadah.
Maka para reformator lalu memberikan model ibadah yang alternatif, yang mereka sebut sebagai model ibadah yang God-centered, di mana Tuhan itu dilihat bukan cuma sebagai penerima ibadah-ibadah kita secara pasif, tapi dia juga adalah yang memampukan kita untuk beribadah. Nah, saudara-saudara, misalnya salah satu contohnya, saudara ingat mengenai teologi votum. Saudara tahu kita memulai ibadah kita dengan votum. Apa itu votum, saudara? Votum atau vota dalam tradisi Romawi, saudara, itu berasal dari tradisi Romawi. Itu adalah sebuah janji yang diucapkan oleh seorang Romawi di hadapan dewa, atau mungkin juga misalnya kepada kaisar. Nah, saudara-saudara bisa lihat ini satu janji seperti sebuah nazar gitu ya. Saya akan melakukan ini, dan ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggerakkan si dewa atau si kaisar untuk memberikan sesuatu yang kita inginkan. Itu namanya votum, saudara. Ini adalah satu aspek yang sangat lumrah dalam keagamaan orang Romawi, satu natur kontraktual antara sang peribadah dengan sang dewa gitu ya. Saya memberi supaya kamu bisa memberi kembali gitu ya. Nah, saudara lihat, di dalam ibadah kita ada yang namanya votum, saudara. Iya kan ya? Tapi saudara lihat bagaimana para reformator memasukkan votum ini dengan sengaja sangat terbalik. Karena kalau saudara lihat dalam votum, kita memulai ibadah itu memang benar saudara, dengan sebuah janji. Tapi ini janji dari siapa ke siapa? Ini bukan janji dari kita kepada Tuhan. Kita memulai ibadah kita dengan votum, tapi ini votum yang malah adalah janji Tuhan bagi kita, saudara. Saudara lihat terbaliknya ya. Saudara, ini warisan para reformator. Ini sebabnya kalau kita votum, saudara, isinya itu bukanlah perkataan manusia. Tapi biasanya kita membaca ayat Alkitab. Misalnya salah satu votum yang diberikan oleh Calvin, salah satu yang paling terkenal dan paling sering, paling sentral lah ya, votum salah satu yang paling sentral adalah misalnya dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, saudara lihat, ketika ini dibacakan, dideklarasikan dalam mulainya sebuah ibadah. Ibadah bukan mulai dari jemaat menyanyi, bukan mulai dari jemaat berdoa, saudara, bukan dari aksi jemaat, tapi dari kalimat firman Tuhan yang mengatakan pertolongan kita adalah hanya daripada Tuhan sajalah. Saudara lihat, ini merefer kepada sebuah janji, tapi ini janji Allah kepada manusia. Ini bukan janji dari manusia demi menggerakkan Allah, bukan mulai kebaktian dengan kita mengundang Allah, tetapi mulai kebaktian justru dengan kita diundang oleh Allah. Inisiatifnya dari sana, kekuatannya dari sana. Kita nggak bisa datang kecuali dipanggil. Kita nggak bisa beribadah kecuali karena inisiatif dan kekuatan dari Tuhan. Saudara lihat, ini satu prinsip yang sekali lagi para reformator ambil dari Alkitab. Dari Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan segala selama-lamanya. Maka seluruh ibadah juga demikian. Seluruh ibadah memang melibatkan peran manusia, tetapi bukan dari manusia, bukan kepada manusia, bukan oleh manusia. Saudara lihat, ini satu hal yang salah satu terobosan yang saudara bisa lihat. Para reformator mendobrak hal ini, dan sekarang saya ingin mengajak kita, mungkin kita sekali lagi sudah tahu hal ini ya, tapi sekarang saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam akan hal ini, dan melihat ada sesuatu dalam isu ini yang seringkali terlewatkan. Padahal ini poin yang sangat signifikan, dan saya percaya poin ini bisa membantu kita untuk mereformasi ibadah kita pada hari ini. Yaitu apa, saudara? Sekali lagi ya, saudara lihat isunya. Isunya adalah para reformator melihat ibadah Roma Katolik sudah terlalu ritualistik. Sudah terlalu terfokus kepada peran manusia dalam ibadah. Ucapin doa Bapa kami 20 kali dan semua hal itu. Tapi lihat solusinya, saudara. Solusinya bukan actually dengan membuang ritual. Bukan actually dengan membuang semua liturgi. Solusi mereka adalah mengganti ritual yang tidak beres menjadi ritual yang proper, seperti votum. Saudara lihat, problem para reformator di sini itu bukanlah pada ritualnya sendiri, tetapi kepada ritual yang macam apa. Sekali lagi saudara, saudara lihat, apa yang bermasalah? Kebaktian Roma Katolik terlalu ritualistik. Maka terlalu menekankan peran manusia, bukan peran Allah. Maka solusinya adalah membuat satu kebaktian di mana Tuhan yang jadi peran utamanya. Tapi caranya gimana, saudara? Caranya ternyata bukan dengan mereka beribadah hanya lewat otak, atau lewat perasaan mistik, atau lewat apalah yang bersifat supernatural, lalu membuang semua peran manusia sama sekali. Bukan itu yang dilakukan. Kalau kita mau pakai istilah yang seringkali dipakai saya rasa ya, yaitu adalah para reformator didn't throw out
the baby with the bath water. Mereka tidak buang, mereka waktu kuras air akuarium dari, maafkan, ikan-ikan itu, mereka nggak buang sekalian ikan-ikannya. Yang problem di sini bukanlah ritualnya, bukanlah penggunaan ritual dalam sebuah gereja. Yang problem di sini ternyata bagi mereka, itu bukanlah liturgi dalam sebuah gereja. Tapi yang bermasalah di sini adalah liturgi yang macam apa. Ritual yang macam apa, saudara. So ini satu hal yang saudara lihat gitu ya. Terjadi di dalam reformasi. Nah ini yang saya pengen, makanya kasih lihat saudara, ada satu hal yang seringkali terlewatkan. Ada satu hal yang seringkali seperti kita nggak nyadar. Saudara lihat, saya kasih satu ilustrasi gitu ya. Misalnya saudara, kadang-kadang kalau saya tanya kepada saudara ya, saya misalnya punya steker lampu di sini. Misalnya kalau saya punya steker lampu, saya cetek lalu lampu nyala. Saya tanya pada saudara, apa yang menjadikan lampu ini bisa nyala? Lalu saudara menjawab, steker. Ya salah kan ya? Saudara tahu bukan steker yang menjadikan lampu bisa nyala. Yang menjadikan lampu bisa nyala itu adalah listrik. Cuma listriknya nggak kelihatan. Yang kita lihat itu steker. Maka kita seringkali pikir steker itu yang bikin lampu nyala. Nah ini kesalahan orang-orang Roma Katolik. Mereka melakukan ibadah dengan ritual. Ritual ini katakanlah steker gitu ya. Lalu mereka pikir cuma ada ritual. Ritual itulah yang menjadikan kita itu bisa lampunya nyala. Maka mereka menitik beratkan ritual, peran manusia. Padahal sebenarnya ada listrik di balik itu semua yang tidak kelihatan. Nah saudara lihat, apa lalu solusi daripada para reformator? Mereka tidak membuang steker. Mereka tidak membuang steker lalu pokoknya ya udah listrik nyala aja terus atau gimana. Enggak saudara. Mereka ganti stekernya dengan steker lain. Steker yang mungkin lebih transparan misalnya. Sehingga waktu saudara melihat ke steker itu saudara tahu, oh ini bukan cuma luarnya loh. Tapi ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Ada sesuatu yang terjadi melaluinya. Dan itu yang membuat saudara lebih mengerti, oh ada sesuatu peran yang lain di balik ini. Saudara lihat ya, solusi para reformator bukan dengan membuang steker. Udah gak usah pakai steker. Mereka solusinya adalah dengan mengganti stekernya dengan steker yang lain. Seperti misalnya ritual votum tadi, itu ritual saudara. Ritual kan ya, ritual yang kita lakukan minggu demi minggu demi minggu. Liturgi itu ritual saudara ya. Saya menggunakan istilah ini dengan sebagai satu sinonim saudara ya. Jadi saudara lihat, inilah arisan para reformator. Bukan memulai kebaktian dengan kita mengundang Allah, tetapi memulai kebaktian dengan kita diundang Allah. Oke, tapi ini lahir lewat mana? Ini direfleksikan lewat mana? Lewat sebuah praktika liturgi, lewat sebuah praktika ritual. Dan ini praktika ritual yang diulang minggu demi minggu demi minggu. Maka poin di sini yang saya rasa seringkali terlewat oleh banyak orang Kristen adalah para reformator, saudara, mereka tidak anti ritual. Mereka tidak anti repetisi. Mereka membereskan masalah ritualisme orang-orang Roma Katolik dengan mengganti ritualnya, dengan memberikan ritual yang lain. Dan oleh karena demikian, satu hal yang pasti kita bisa lihat, ritual punya tempat di dalam ibadah reformasional. Saudara, coba kita bandingkan hal ini dengan kita sekarang. Kita sudah melihat ke belakang, sekarang kita melihat ke sekarang dan ke masa depan. Apa yang terjadi pada hari ini, saudara? Saudara bisa melihat kan ya, kenapa saya mengatakan poin ini adalah poin yang seringkali dilewatkan atau terlewatkan oleh orang-orang dalam gereja reform. Kenapa? Karena saya mau tanya saudara, apa perasaanmu dengan kata ritual? Apa perasaanmu kalau kau mendengar kata repetisi, saudara? Atau apa perasaanmu ketika kau mendengar istilah rutinitas? Saudara, rutinitas itu mungkin sebuah dirty word ya. Untuk masyarakat kita pada hari ini, of course, karena kita itu masyarakat urban gitu kan ya, kita masyarakat modern yang kita seringkali hidupnya itu motonya itu adalah need for speed, apa-apa mau cepet, mau instan dan sebagainya. Dan rutinitas bagi orang-orang modern itu memang dekat sekali dengan hubungannya dengan kebosanan. Tapi terlebih daripada itu, saudara, bukan cuma itu, bukan cuma bahwa bagi orang-orang urban modern yang merasa seperti itu, bagi kita orang-orang dalam gerakan Reform Injili yang kosakata hariannya berkisar antara lain fighting spirit, dinamika, kairos, momentum. Saudara, nggak jarang untuk mendengar kalimat doa, Tuhan jangan sampai acara ini menjadi sebuah rutinitas. Nggak jarang kan saudara mendengar kalimat seperti itu ya saudara. By the way disclaimer saudara, mesti ngomong disclaimer ini ya.
Tentunya sumber daripada kalimat-kalimat itu, fighting spirit, retorika, dinamika dan sebagainya, yaitu pendeta Dr. Stephen Tong, bukan masalahnya di sini. Masalahnya adalah seringkali bagaimana kita meresepsi kalimat-kalimat tersebut. Dan ketika kita menggunakan ulang kalimat-kalimat tersebut, yaitu kita seringkali jadi merasa bahwa rutinitas pengulangan hal-hal yang regular, yang long term, sesuatu yang ordinary, yang terus-menerus terjadi, itu akhirnya saudara pada hari ini bukan cuma berkesan membosankan, tetapi terkesan unspiritual. Kita seringkali merasa, oh kalau kita hari ini punya Allah yang besar, Allah yang extraordinary, tentu wajar dong kalau kita senantiasa juga mengharapkan Allah-Allah yang hal-hal yang besar dari Allah tersebut, yang baru setiap pagi, yang menggoncang zaman, yang mengubah sejarah dari Allah yang besar seperti ini kan ya. Tapi kalau demikian saudara, kalau itu keadaan kita pada hari ini, maka saudara kita harus menyadari kita mewarisi tradisi reformator itu setengah-setengah, nggak utuh saudara. Karena apa? Karena di satu sisi memang kita mewarisi kecurigaan mereka terhadap ibadah yang ritualistik dan itu sehat. Karena memang ini ada bahaya dilihat sebagai satu yang akhirnya lebih peran manusia dibanding Allah, so itu sehat, kecurigaan seperti ini sehat. Tetapi saudara lihat, kita lalu tidak share solusi mereka, kita tidak mewarisi solusi mereka yang bukan lalu membuang ritual atau merendahkan ritual, tetapi mereformasi ritual untuk lebih menunjukkan diri Allah di balik ritual-ritual tersebut. Saudara ini bahaya saudara, ikut separuh itu bahaya sekali saudara. Seperti orang yang cuma ikut galaknya Pak Tong di mimbar, tapi lalu tidak ikut kelembutan hatinya di bawah mimbar. Saudara tahu orang-orang seperti ini berbahaya saudara. Maka kalau hari ini kita ingin mereformasi ibadah kita, yang kita perlu lakukan mungkin adalah ini. Kita perlu memperlengkapi diri kita, bukan hanya dengan kecurigaan terhadap apa yang bersifat ritualistik. Tapi sebaliknya, kita perlu coba merenungkan kembali mungkin, apa dampak positif dari ritual, apa dampak konstruktif dari liturgi dalam kerohanian kita, dalam ibadah kita. Atau dengan kata lain, mungkin kita perlu merubah bagaimana kita melihat dan mengerti ritual dan liturgi. Yaitu bukan lagi sebagai bentukan tangan manusia yang mengandalkan usaha manusia, tetapi mungkin sebagai pemberian Tuhan untuk membentuk manusia. Nah saudara, saya antisipasi keberatan saudara mungkin sebelum kita lanjut ya. Bagaimana bisa dikatakan ritual itu membentuk manusia? Kan kita yang melakukan ritual. Ya berarti memang ritual itu berasal dari diri dong. Setiap kali saya melakukan sesuatu yang bersifat ritualistik, itu berasal dari diri saya, maka saya sedang membentuk diri saya gitu kan ya. Itu itu bukan membentuk diri saya sedang mengeluarkan sesuatu dari diri saya kan ya. Ini ekspresi dari diri saya sedang keluarin sesuatu, bukan saya sedang dibentuk di sini. Bagaimana bisa bilang ritual itu membentuk saya? Well, kita tidak akan langsung jawab pertanyaan ini saudara, tapi saya akan menampik saja dulu keberatan ini, karena saudara bisa langsung bayangkan ritual manusia modern pada hari ini saudara, yaitu bangun cek HP. Itu ritual manusia modern ya. Saya mau tanya saudara, ritual bangun cek HP itu simply hanya sesuatu yang saudara lakukan, atau itu sebenarnya sesuatu yang sedang melakukan sesuatu kepada saudara? Sekali lagi ya, ritual bangun cek HP, saudara yang lakukan kan ya? Itu dari saudara kan ya? Tapi apakah itu hanya sekadar sesuatu yang saudara lakukan, atau itu sesuatu yang sebenarnya sedang melakukan sesuatu kepada saudara, sedang membentukmu? Coba saudara bisa mikir itu, dan saudara bisa melihat kenapa sekali lagi ritual itu tidak seremeh yang kita kira mungkin. Ritual itu bukan cuma sekadar rutinitas, atau kita mau bilang bahkan rutinitas, bukan hanya sekadar rutinitas saudara. Kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita membahas apa itu liturgi. Apa itu ritual sebenarnya? Saudara, hari ini waktu kita mengerti liturgi, kita seringkali terpaku dengan definisi yang terlalu sempit. Itu sebabnya kita tidak menangkap kuasa daripada bagaimana liturgi itu membentuk diri kita. Kita pikir liturgi itu cuma sekadar semacam pola urutan acara yang kita lakukan setiap kali kita kebaktian. Ya kan ya? Tapi pengertian liturgi dan makna, signifikansi dan kuasanya itu jauh lebih lebar dan dalam daripada sekedar hanya alur acara tok. Nah, saya sangat berhutang banyak kepada seorang filsuf Kristen, saudara, yaitu James K.A. Smith, yang saya rasa saudara bisa temukan buku-bukunya di Momentum, yang mengajak kita untuk menyadari apa sesungguhnya liturgi dengan cara mengajak kita melihat liturgi versi dunia.
Ada saudara, liturgi versi dunia. Ada. Kok bisa? Kan orang dunia nggak ke gereja. Nah itulah saudara, maka kita perlu memperdalam dan memperluas pengertian kita mengenai apa itu liturgi. Saudara, liturgi itu tidak ditemukan eksklusif hanya di gereja. Kita menemukannya setiap hari, cuma kita seringkali nggak sadar. Nah James Smith itu menggunakan contoh mall. Nah saudara seringkali mungkin nggak sadar ini saudara, tapi mall itu punya liturginya sendiri. Karena mall punya tata caranya sendiri. Mall punya budayanya sendiri yang tertuang dalam bagaimana pengunjung mall itu beraktivitas di mall. Sama seperti liturgi kita pada hari ini di gereja adalah pada dasarnya cara kita beraktivitas di gereja. Iya kan ya? Nah coba saudara consider terlebih dahulu kemiripan antara mall dengan gereja. Saudara, mall hari ini secara lokasi, coba saudara pikirkan. Itu sudah menggantikan posisi gereja dalam sebuah tata kota. Dulu sebuah kota itu dibangun dengan tempat ibadah sebagai pusatnya. Tapi sekarang kita tahu jantung hati sebuah kota itu ada pada mall-mallnya. Dan masing-masing mall yang baru itu berlomba-lomba untuk jadi pusat kota yang baru. Iya kan ya? Saudara consider bukan cuma lokasinya dalam tata kota sekarang. Jadi saudara juga consider desain ruangannya. Nah ini tentunya mall bisa bervariasi banyak. Saudara kalau pergi ke mall-mall, saudara akan lihat beberapa variasi. Tapi anehnya saudara, kalau saudara masuk ke mall, saudara akan tahu itu mall. Ada sesuatu yang sama dalam desain interior mall. Yaitu apa saudara? Yaitu cukup universal ini ya. Enggak semua, tapi cukup universal. Secara umum, mall itu menggunakan skylight. Saudara bisa melihat ke atas. Cahaya dari atas itu masuk, akses saudara ke langit ya. Itu tidak terhalang oleh beton saudara. Makanya mall itu beda sama ITC. Ya kan ya? Nah saudara lihat, tetapi di sisi yang lain saudara, akses ke atas saudara tidak terhalang. Dalam mall hampir tidak pernah ada jendela untuk melihat ke samping. Melihat keluar ke bangunan-bangunan di sebelah mall tersebut. Saudara tahu apa efek daripada interior design seperti ini? Saudara sedang diajak untuk masuk ke dalam satu ruangan yang sakral. Sebuah sacred space di mana saudara sedang dipisahkan dari dunia. Di satu sisi saudara ada transendensi ke atas karena bolong. Tapi saudara dipisahkan dari dunia di kiri dan kanan. Saudara tidak diajak untuk memperhatikan bangunan-bangunan lain. Saudara sedang dikhususkan perhatiannya kepada bangunan yang ini. Itu sacred space. Saudara coba consider juga ya bahwa mall itu bukan hanya mengajak kita masuk ke dalam sebuah ruang yang sakral. Tapi juga ke dalam satu waktu yang sakral. Sekali lagi saudara, sakral dalam arti terpisah ya. Saudara sangat susah untuk ketemu jam di dalam mall. Kapan terakhir kali saudara lihat jam di dalam mall? Jarang sekali ya. Ya kan ya? Apa efeknya saudara? Efeknya adalah saudara diajak untuk melupakan waktu di dunia luar. Di dunia luar saudara diburu-buru dengan berbagai macam pekerjaan dan kesibukan. Mall saudara mengajak saudara untuk mensakralisasi waktu saudara di sana untuk tujuan konsumeristik. Fokus di urusan konsumeristik. Sekarang ini waktunya untuk belanja. Dan ini bukan cuma soal waktu sakral sehari-hari kita ke mall. Tapi saudara lihat bahkan extend ke dalam bagaimana mall-mall punya kalendernya sendiri. Ada musim belanja baju. Ada musim back to school. Ada musim diskon. Ada musim diskon barang elektronik. Dan seterusnya saudara. Saudara, kemiripan ini lebih mirip lagi ketika kita menyadari waktu kita masuk mall, meskipun kita terkesan kita bebas, sesungguhnya kita sedang mengikuti suatu alur kegiatan tertentu seperti di gereja. Saudara masuk mall biasanya lewat parkir ya, benar ya? Dan kalau saudara masuk lewat parkir, lihat apa yang pertama kali disuguhi bagi saudara. Lapangan parkir yang begitu luas dengan begitu banyak mobil, sampai saudara harus struggle untuk cari parkir. Mall yang sukses itu nggak akan kasih saudara parkir banyak-banyak. Karena pengen kasih kesan mall ini dikunjungi banyak orang. Saudara nggak bisa sembarangan kalau saudara mau datang ke mall ini. Maka saudara dari awal saudara sudah dibombardir, sebelum masuk mall, sudah dibombardir dengan kesan ini tempat yang penting bagi banyak orang yang datang kemari untuk mencari sesuatu. Saudara sedang dipanggil untuk beribadah di sini. Saudara naik ke dalam mall dan saudara menemukan manekuin atau gambar-gambar di dinding mall yang melukiskan apa? Bisa macam-macam saudara, tapi fungsinya sesungguhnya agak mirip dengan mosaik-mosaik di gedung katedral-katedral gereja Eropa atau patung-patung daripada tokoh-tokoh iman. Yang pada dasarnya mengatakan, ya tanpa harus berkata-kata, inilah pahlawan-pahlawan imanmu, tirulah mereka. Ya kalau versi gereja saudara, tirulah karakternya atau imannya. Kalau versi mall, tirulah penampilannya, tirulah pernak-perniknya, tirulah bajunya, tirulah gadgetnya dan seterusnya.
Dan lalu saudara masuk ke dalam sebuah kapel di dalam mall, di antara sekian banyak pilihan kapel yang selalu ada di mall gitu kan ya. Dan di dalamnya saudara langsung disambut dengan imam-imam dari mall tersebut. Yang di satu sisi selalu happy to help, tapi juga sadar diri, cukup bijaksana untuk tahu kapan untuk membiarkan saudara punya pengalaman ibadah sendiri. Dan ibadah apa yang saudara lakukan dalam mall itu? Saudara sedang melakukan suatu spiritual search. Saudara sedang mencari sesuatu secara rohani. Saudara sedang mencari artefak-artefak rohani yang akan membuat saudara bisa lebih meneladani raksasa-raksasa iman yang gambarnya itu dipajang di depan kapel. Kadangkala saudara datang dengan langsung tahu artefak apa yang saudara butuhkan. Kali lain saudara datang dengan mode di mana saudara terbuka akan pimpinan roh. Sampai tiba-tiba mata saudara tertuju kepada suatu artefak dan saudara mengatakan, inilah yang saya perlukan. Dan saudara sampai ke dalam klimaks daripada alur liturgi mall ini. Ketika saudara menghadap imam besar mall di balik meja kasir. Karena sama seperti di gereja, tentunya kita dipanggil bukan hanya untuk mendapat, tetapi juga untuk memberi dong ya. Dan imam tersebut lalu melangsungkan proses ini saudara. Dan setelah selesai dia mengutus saudara pergi dengan kalimat doksologi dan kalimat berkat. Sukses selalu Bapak, silakan datang lagi. Sekarang saudara melihat liturgi ini. Urutan acara saudara, ya memang benar kan ya. Ada saudara, urutan acara yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia. Dan poin daripada penggambaran ini, James Smith memberikan kepada kita, adalah untuk kita menyadari bahwa liturgi bukanlah sesuatu yang eksklusif milik gereja. Nah tujuan diceritakan seperti ini, itu bukanlah untuk mengatakan, wah ternyata liturgi itu barang duniawi ya, jadi kita nggak usah pakai deh. Bukan saudara, justru poinnya sebaliknya, adalah untuk menyadarkan kita, kenapa gereja memakai liturgi. Saudara lihat sekarang, apa itu tujuan daripada ibadah kita ya, bukan ibadah di mall ya, tapi ibadah di gereja saudara. Apa tujuannya kita menyembah? Sekali lagi saudara, saudara lihat. Kalau tadi tujuannya sudah di-establish oleh para reformator, tujuannya beribadah bukan untuk mempengaruhi Tuhan kan ya, tapi justru momen di mana Tuhan membentuk umatnya. Karena ibadah itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan, dan seterusnya gitu kan ya. Jadi ini adalah ibadah itu dari Tuhan dan tempat Tuhan membentuk umatnya. Worship is about God. Nah gak heran saudara, maka kita memakai liturgi. Saudara jadi mengerti kenapa kita memakai liturgi. Karena liturgi itu apa sih? Liturgi itu adalah sebuah cara manajemen. Liturgi itu adalah sebuah ekspresi daripada cara manajemen Tuhan sama dengan cara kerajaan Tuhan yang sedang ditaruh dalam dunia ini, yang kita sedang disuruh ikut dan menghidupi seperti saudara pergi ke mall. Saudara kalau saudara ke mall, saudara mengikuti semua liturginya, apa sih yang saudara sedang lakukan di sana? Saudara sedang melihat dan menghidupi ekspresi manajemen daripada mall. Mall sedang berusaha untuk membentuk saudara lewat ekspresi manajemen tersebut. Maka waktu saudara kita memakai liturgi hari ini di gereja, saudara seperti yang saudara lihat, liturgi itu tidak kurang dari sebuah alat untuk mendidik dan membentuk saudara dalam sebuah manajemen yang baru. Liturgi gereja adalah ketika gereja sebenarnya sedang memasang pelang besar-besar di depan gedungnya under new ownership, under new management. Saudara, ideal daripada liturgi gereja adalah memang untuk membawa saudara ke dalam ruang yang sakral. Saudara, liturgi gereja tujuannya untuk membawa saudara masuk ke dalam waktu yang sakral. Dan saudara notice, ini baru berdampak ketika saudara melakukannya pertama secara badani dan secara komunal bersama-sama. Apa itu yang kita lakukan berulang kali secara badani dan secara komunal? Ini adalah apa yang disebut dengan liturgi, ritual, saudara. Saudara, by the way, intermezzo sedikit saudara. Ini sebabnya salah satu poin liturgi gereja adalah memberikan kepada saudara musik-musik yang juga sakral, dalam arti musik-musik yang juga lain dari apa yang saudara temukan di gereja. Saudara, ini satu hal yang banyak orang sampai hari ini masih salah ngerti. Banyak orang mengatakan di luar dunia ini juga banyak kok musik yang bagus. Kenapa kita nggak pakai musik-musik seperti itu? Oke lah, memang ada yang sampah itu benar. Tapi ada banyak yang bagus juga. Kenapa kita nggak pakai itu juga gitu ya? Ada banyak yang enak juga, ada banyak ini juga. Kenapa kita nggak pakai seperti itu? Saudara lihat kenapa saudara? Karena ibadah tidak pernah kurang dari sebuah counter culture movement.
Ibadah gereja, saudara, adalah sebuah gerakan di mana kita sedang mendorong balik pengaruh dunia, pengaruh budaya dunia. Kita sedang menegakkan manajemen surgawi, budaya surgawi, cara kerja kerajaan Allah yang dituangkan lewat liturgi kita. Maka enggak heran, saudara, musik-musiknya lain. Kenapa saudara expect musiknya harus sama? Kalau tujuannya adalah sebuah counter culture. Dan sekali lagi saudara lihat, ini semua baru berdampak besar ketika saudara melakukannya, sekali lagi secara badani, secara ketubuhan, nggak bisa dengan hanya di otak kan ya. Ini habit saudara, ini ritual, ini liturgi. Saudara harus datang dan menjalaninya dengan tubuh saudara, dan saudara harus menjalaninya dengan tubuh Kristus, menjalaninya bersama-sama. Karena saudara lihat pembentukan lewat habit, pembentukan lewat ritual, itu adalah lewat ini saudara. Nah tadi kita lihat di mall, sekarang coba kita bandingkan dengan pembentukan bagaimana suatu masyarakat dibentuk. Gimana sih saudara sebuah masyarakat dibentuk? Simple saudara. Kenapa dalam sebuah masyarakat kita bisa lihat ada kemiripan-kemiripan yang sama dibandingkan dengan masyarakat dari komunitas yang lain atau negara yang lain? Karena mereka dibentuk oleh sesuatu. Dibentuk lewat apa? Lewat apa yang semua orang itu lakukan lagi dan lagi bersama-sama dengan tubuh mereka. Setiap masyarakat punya liturgi masing-masing saudara. Saya kasih satu contoh gitu ya, paling gampang gitu saudara. Saya waktu pergi ke Melbourne belajar, saya baru tahu di Jakarta itu punya liturgi yang lain dengan di Melbourne. Liturgi nyetir itu sangat berbeda saudara. Kalau saudara di Jakarta, saudara lagi jalan di tol misalnya gitu ya, lalu di belakang saudara di sebelah kanan misalnya ada mobil, lalu saudara kasih sen mau ke kanan, apa yang dilakukan saudara? Yang dilakukan adalah dia klakson-klakson, nyala-nyalain lampu, lalu dia majuin mobil supaya saudara nggak dapat gitu kan ya. Tapi kalau di Melbourne saudara kasih sen, dia ngerem, dia kasih saudara lewat masuk. Saya bingung, sampai pertama kali saya melakukan itu, saya tuh dikasih tahu loh sama orang, lu kalau di sini ya, mesti sadar ya, nyetirnya beda ya. Jadi kalau lu kasih sen, itu orang kasih, dan kalau orang kasih sen, lu harus kasih. Lalu saya pertama kali nggak bisa itu saudara, waktu saya klik sen ke kanan, lalu dia ngerem, saya bingung, ini beneran ya? Dia bukan lagi, ini apa, saya mau ditipu atau apa? Dan, karena saya sudah tercetak oleh sebuah liturgi di Jakarta. Lalu waktu saya balik dari Melbourne saudara, saya datang ke Jakarta lagi, saya kaget luar biasa. Kenapa Jakarta begitu gila trafiknya gitu ya? Semua saling potong satu sama lain dan sebagainya. Karena saya sudah terbentuk oleh liturgi nyetir di Melbourne. Saudara terbentuk kayak gitu dari mana? Saudara nggak sadar bahkan, nggak ada manualnya saudara. Tapi saudara simply menyerap dan saudara dibentuk. Contoh lain saudara ya. Kita lagi pandemi itu 2 tahun ya. Saudara lihat sekarang di lift-lift ada sesuatu yang baru ya. Yaitu apa saudara? Ini sekarang sih udah lebih masuk akal. Tapi kalau dulu itu nggak masuk akal saudara. Saudara lihat dulu kalau masuk lift, itu stiker-stiker di bawah lantai ada banyak ya. Terus saudara sekarang disuruh menghadap kemana tuh diatur, gitu kan ya. Dan saudara disuruh menghadap kemana? Ke tembok gitu kan ya. Jadi masuk, ngadep tembok gitu ya. Masuk, ngadep tembok gitu. Kalau kita masuk, kita rasa ini gak enak banget. Kenapa saudara? Karena kalau saudara masuk ke lift, saudara kepengen ngapain? Saudara masuk ke lift, ini pintu lift, pintu kebuka, masuk, saudara pengen berbalik arah, menghadap ke depan, gitu kan ya. Nah saya mau tanya saudara, siapa yang ajarin saudara untuk kayak gitu? Siapa yang ajarin saudara bahwa cara yang benar dalam lift adalah masuk, putar badan, menghadap ke depan? Kan sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, teoritisnya, lebih gampang masuk terus ngadep tembok kan ya? Kalau mau ngomong teoritisnya gitu maksudnya. Ini kan extra effort saudara, untuk masuk balik badan ngadep ke depan itu extra effort. Siapa yang ngajarin saudara seperti itu? Siapa yang pernah tulis cara naik lift kayak gini ya gitu ya? Siapa yang pernah? Nggak pernah saudara, saudara simply lihat semua orang melakukannya, maka saudara melakukannya juga. Dan tapi saudara lihat, ini sebuah habit komunal. Dan yang penting ini poinnya saudara. Ini bukan cuma sesuatu yang masuk ke dalam otakmu. Ini masuk sampai ke hatimu, ke hasratmu. Karena saudara sekarang bukan merasa masuk lift, lalu aduh saya harus muter balik dan menghadap ke depan. Enggak kan ya? Saudara nggak merasa seperti itu, saudara merasa emang benernya kayak gitu. Hasratmu dibentuk bukan cuma otakmu. Waktu saudara nyetir di Melbourne, pertama-tama saudara bingung, tapi lama-lama saudara waktu balik ke Jakarta, saudara merasa harusnya tuh nyetir tuh kayak di Melbourne. Atau waktu saudara kelamaan di Jakarta, saudara pergi ke Melbourne, saudara merasa ini kok ngaco kayak gini sih, harusnya kan kayak, nah saudara lihat, ini bukan cuma membentuk apa yang di otak saudara. Kekuatan habit komunal, ya, liturgi, itu membentukmu sampai ke hasratmu, membentuk nilai-nilai yang kau pegang. Dan ini datang lewat apa? Lewat sebuah pengulangan. Lewat sebuah rutinitas.
atas. Suruh kita selalu pikir apa yang ngulang, apa yang rutin itu enggak ngaruh. Salah besar. Saudara harus membedakan antara apa yang memang berpengaruh dengan apa yang saudara sadar pengaruhnya. Yang saudara sadar pengaruhnya itu jauh lebih kecil. Ada banyak hal dalam dunia ini yang sedang mempengaruhi saudara, yang saudara tidak pernah sadar. Dan justru kalau kita mau bilang, pengaruh yang ini itu lebih berdampak. Kenapa? Karena ini mempengaruhimu tanpa engkau menyadarinya. Saudara, itu sebabnya kita mengatakan saudara, orang reform yang datang tepat waktu dalam ibadah, ya, tepat waktu maksudnya tepat waktu sebelum khotbah, mereka tidak mengerti sama sekali saudara apa yang namanya liturgi. Mereka pikir pembentukan yang Tuhan berikan itu hanya lewat otak, lewat data informasional. Dan tentu saja itu satu cara Tuhan membentuk kita. Lewat khotbah, lewat firman Tuhan. Kalau ini bukan cara Tuhan membentuk kita, saya nggak bakal buang-buang waktu khotbah sama saudara. Jadi kita bukan sedang merendahkan khotbah saudara. Kita bukan sedang mengatakan khotbah itu nggak penting. Kita bukan sedang mengatakan pembentukan yang Tuhan lakukan lewat otak itu sesuatu yang nggak penting. Enggak, saya bukan sedang mengatakan itu. Saya sedang memperlihatkan kepada saudara ada cara lain di mana Tuhan sedang membentuk kita yang juga penting. Surah khotbah itu kita sering kali pikir, oh ini pembentukan yang paling penting di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara sadar saudara sedang dibentuk. Karena saudara bisa merasakan saudara sedang dibentuk. Saudara paling nggak langsung bisa ngerti kan ya, kalau khotbah bikin seger sama khotbah bikin ngantuk itu aja langsung berasa gitu saudara. Maka kita sering kali langsung mengatakan, oh inilah yang paling penting gitu ya, inilah yang paling penting. Tapi even ini saudara, nggak usah ngomong liturgi saudara, kita ngomong khotbah aja ya. Ada pengaruh khotbah yang lebih dalam yang saudara nggak rasakan loh. Dan itu pengaruh yang besar. Yang bukan hanya datang dari khotbah yang sekali-sekali saudara dengar, tapi dari jenis khotbah macam apa yang saudara dengarkan minggu demi minggu bersama banyak orang. Paling gampang lihat efeknya ini ya, kita nggak sadar ini, tapi paling gampang lihat efek ini adalah bicara soal durasi khotbah. Saya mau tanya saudara, biasanya kalau di hari Minggu saudara di GRI Pondok Indah, dengar khotbah berapa lama setiap minggunya? Kira-kira 1 jam lah ya, saya rasa ya, benar ya? Saya kalau khotbah kepada saudara cuma 10 menit, saudara akan minta uang balik. Benar ya? Kenapa saudara? Kenapa saudara merasa nggak beres? Kan khotbah 10 menit boleh aja dong. Nggak salah kan ya? Orang bisa khotbah dengan baik 10 menit, boleh juga kan ya? Nggak ada salah dengan itu kan ya? Tapi saudara merasa, ini ada sesuatu yang salah ini. Masa khotbah cuma 10 menit gitu ya? Kurang puas, nggak kenyang dan sebagainya. Kenapa saudara? Kenapa? Dan lalu kenapa kalau khotbah 2 jam, 3 jam saudara rasa kelamaan? Atau mungkin enggak, karena saudara sering ke RMCI. Saudara lihat ya, apa yang terjadi di sini saudara? Kalau saudara biasa mendengar khotbah 15 menit, maka khotbah 30 menit saudara rasa panjang banget. Kalau saudara biasa mendengar khotbah 1 jam, khotbah 30 menit berasa pendek banget. Saudara mengerti maksud saya? Ada efek pengaruh dari khotbah yang saudara tidak sadari. Dan ini pengaruh khotbah bukan dari yang saudara dengar sekali, tapi yang dari saudara dengar minggu demi minggu, demi minggu, demi minggu, demi minggu bersama-sama dengan orang-orang lain. Saudara, ada pengaruhnya juga dalam hal kedalaman khotbah. Yang paling berpengaruh itu bukan ketika, kita sering kali pikir gini saudara, oh hari ini khotbahnya bagus sekali gitu ya, oh dalam sekali gitu. Dan lalu kita merasa ini khotbah yang sangat berpengaruh bagi hidupku. Oh enggak saudara, jangan salah. Yang paling berpengaruh kepada hidup saudara itu bukan khotbah yang sekali-sekali itu. Tapi ketika saudara minggu demi minggu dibiasakan bersama-sama untuk mendengar khotbah yang kira-kira segini dalamnya. Nah itu yang akan lebih berpengaruh. Karena ini mempengaruhi, membentuk standar saudara mengenai khotbah itu harus sedalam apa. Dan bahkan hasrat saudara sekali lagi juga terpengaruhi. Khotbah yang sedalam apa, khotbah itu harusnya sedalam apa. Semua daripada kita saudara, sadar atau nggak sadar, punya hasrat, punya gambaran ideal, sebuah visi mengenai khotbah yang baik. Dan saudara pikir ini adalah karena saya pernah dengar satu khotbah itu ya. Khotbah yang baik itu seperti apa? Khotbah yang baik itu seperti yang satu itu yang saya pernah dengar itu bagus banget gitu ya. Saya tergugah oleh karena itu. Saya pengen khotbah yang kayak gitu ya. Memang benar saudara, itu bisa mempengaruhi saudara. Saya nggak menyangkal itu. Yang luar biasa itu sekali-sekali ada pengaruhnya saudara, benar. Tapi sekali lagi saya sedang mengajak saudara untuk menyadari satu hal. Kenapa? Kenapa saudara mendengar satu khotbah yang bagus itu tadi, saudara bisa merasa itu bagus? Ayo kenapa? Karena gini saudara, katakanlah ada seorang pendeta yang nggak biasa khotbah di tempat saudara, datang lalu saudara merasa, bagus banget nih khotbah.
Beda sama pendeta saya gitu ya. Pendeta gue itu bikin tidur 5 menit udah ngorok gitu ya. Ini bagus banget gitu ya. Lalu saudara jadi cari-cari, ini pendeta dari mana? Lalu saudara ikut ke gerejanya dia. Lalu saudara dengar pendeta khotbah di gerejanya dia. Wih, bener, dia bagus memang khotbahnya. Selalu khotbah bagus. Lalu saudara tanya sama teman sebelah, kamu biasa beribadah di sini ya? Iya Pak, gitu. Wah kamu bersyukur sekali ya punya hamba Tuhan seperti ini ya. Khotbahnya bagus sekali loh. Terus orang itu mengatakan, ya kami bersyukur. Cuma sebenarnya sih hari ini khotbahnya jelek. Biasanya dia lebih menarik. Masa sih? Ini bagus banget khotbahnya. Ya bagus sih, nggak jelek. Tapi ini sebenarnya di bawah rata-rata Pak. Kenapa bisa ada perbedaan standar seperti ini? Sekali lagi saudara ya. Saudara sering pikir, oh ini khotbah yang bagus sekali. Ini berpengaruh bagi saudara. Bukan itu yang paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh kepada saudara adalah, kok bisa saudara merasa ini bagus? Dari mana standarnya? Standar itu hasil bentukan siapa? Dengan kata lain, pengaruh terbesar sebuah ritual, sebuah liturgi, sebuah kebiasaan komunal itu bukanlah mengenai apa yang saudara lihat, tetapi mengenai bagaimana saudara melihat. Dan ini pembentukannya seringkali kita nggak sadar. Saudara bisa melihat satu hal ini ya, ini satu cerita lama lah saudara ya, antara hubungan tradisi dengan inovasi saudara. Banyak orang pada hari ini mengejar inovasi, lalu membuang tradisi rasa nggak penting. Saya mau tanya saudara, apa itu inovasi tanpa tradisi sih? Bagaimana saudara bisa menilai sesuatu itu inovatif? Hanya bisa saudara nilai sesuatu sebagai inovatif jika saudara melihatnya berdasarkan apa yang tradisional kan? Benar nggak? Kalau nggak ada tradisi ini sama sekali saudara, maka ini bukan inovasi. Ini nggak tahu apaan. Bagaimana saudara bisa mengatakan ini inovatif? Karena saudara ada tradisi sebagai latar belakang. Maka sebenarnya semua inovasi itu berhutang banyak terhadap tradisi. Tanpa ada tradisi, nggak bisa ada inovasi. Inovasi itu membutuhkan tradisi, saudara. Ini satu hal yang kita seringkali buta, ya kan ya? Maka saudara lihat ya, waktu kita mengatakan kita itu sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan kita sedang dibentuk oleh Tuhan bukan cuma di otak kita, tapi kita sedang dibentuk hasrat hati kita yang terdalam dibentuk oleh Tuhan. Lalu saudara, oke Pak, kapan dibentuknya? Bagaimana dibentuknya? Dengan khotbah yang keren ya Pak ya? Dengan cara yang sekali-sekali ya Pak? Dengan pengalaman yang luar biasa ya Pak? Enggak, dengan vitamin C dan tidur cukup dan makan sehat dan mana bisa kayak begitu? Saya maunya yang obat kanker, antibiotik yang paling tinggi. Enggak, dengan vitamin C, dengan tidur cukup. Enggak bisa, enggak mau gitu. Dan saudara lihat, yang lucunya, yang paling ironis sekali lagi adalah apa yang luar biasa itu? Bagaimana saudara melihat itu luar biasa? Kenapa saudara bisa menganggap itu luar biasa sekali lagi? Karena saudara punya standar yang biasa. Karena saudara punya standar yang biasa, maka saudara bisa menilai apa yang luar biasa. Maka standar yang biasa-biasa ini, itu lebih mempengaruhi saudara. Saudara, ini satu hal yang kita bisa lihat secara positif ya. Ada juga contoh yang negatif ya saudara. Sekali lagi saudara, seperti yang tadi kita katakan gitu ya. Orang yang datang ke gereja selalu terlambat. Ya. Orang yang datang ke gereja selalu terlambat. Atau lebih tepatnya kayak tadi, tepat waktu sebelum khotbah mulai. Saudara, kita kalau melihat orang seperti itu kita merasa apa? Kita merasa, ini pasti orangnya yang brengsek. Ya gini lah saudara, bukan sekali-sekali terlambat ya, tapi selalu terlambat saudara. Itu yang problematik kan ya. Kita juga sekali-sekali bisa terlambat kalau ada apa saudara. Tapi kalau benar-benar setiap kali terlambat itu ada problematik kan. Kita merasa ini orangnya problematik, orangnya brengsek gitu. Saya mau kasih dia form keputusan gitu ya, memutuskan. Saya hari ini memutuskan, saya ini apa sebenarnya? Saya ini kenapa telat terus waktu khotbah, waktu kebaktian? Saya ini orang brengsek, saya ini orang durjana, saya ini anak setan atau apa gitu ya. Mesti kasih kartu keputusan sekali-kali gitu ya. Kita merasa orangnya brengsek gitu. Well, nggak sesimpel itu. Karena saudara lihat orang terlambat tuh nggak sendirian. Kalau saudara lihat dalam sebuah kebaktian, ada sekitar 30%, ya jumlahnya nggak bisa mutlak saudara, tapi katakanlah ada sekitar 30% yang telat datang.
Ini punya efek, saudara. Dan ini terjadi setiap minggu. Maka orang waktu datang, lihat, oh gue bukan yang terakhir telat loh. Ada orang yang lebih telat sama gue, ada orang yang telat sama-sama gue. Yang situ juga baru masuk 20 detik sebelum gue gitu kan ya. Gue lihat tadi di tempat parkir, cuma gue kasih dulu aja gitu. Saudara. Apa yang terjadi saudara ketika ada 30% dari seluruh jumlah jemaat yang telat terus setiap minggu? Hasrat saudara sedang dibentuk. Saya nggak perlu datang tepat waktu, ada orang lain juga yang nggak apa-apa kok. Saudara lihat ternyata yang problem dalam keterlambatan dalam gereja pun itu nggak bisa dijelaskan hanya dengan mengatakan individualnya seperti itu. Tapi itu adalah hasil daripada tindakan sebuah gereja secara kolektif. Kita nggak bisa mengatakan saudara ini salahnya dia doang. Ini semua adalah hasil daripada pembentukan yang kita lakukan sama-sama. Karena kita sedang beribadah sama-sama. Dan ini satu habit komunal, saudara. Itulah liturgi. Saudara bisa bayangin kalau saudara datang telat suatu hari. Dan semua orang sudah masuk duduk rapi. Tidak ada satupun yang datang telat. Sebelum saudara, sesama saudara, dan setelah saudara tidak ada yang datang telat. Dan minggu depannya seperti itu juga. Dan minggu depannya seperti itu juga. Saya berani jamin saudara. Mungkin nggak setunggu 3 minggu kali ya. Langsung saudara, minggu depannya saudara mengatakan, jangan telat, semua orang gak ada yang telat kecuali kita gitu ya. Saudara mengerti maksudnya? Ini membentuk hasrat, saudara bukan lagi, ya memang sih datang harus tepat waktu. Enggak kan? So ketika kita beribadah bersama-sama di gereja saudara, kita sedang diajak masuk ke dalam satu waktu yang lain dengan dunia. Ke dalam satu ruang yang lain dengan dunia. Dan ini dimulai dari apa saudara? Ini dimulai dari berbagai macam hal. Dari bagaimana di pagi hari, selagi banyak orang masih terlelap, melampiaskan kelelahan mereka setelah seminggu bekerja. Atau selagi banyak orang berolahraga di area Car Free Day segala macam. Saudara dan saya malah pergi ke gereja. Itu sebuah liturgi. Dan itu membentuk kita saudara. Saudara tadi kita mengatakan bagaimana mall punya kalendernya. Saudara lihat gereja juga punya kalendernya. Gereja sedang memberikan satu kebiasaan komunal. Bagaimana umat Tuhan menghitung waktu. Dan saudara lihat bagaimana kalender gereja itu seperti sengaja banget tabrakan sama kalender duniawi. Banyak orang komplain gitu ya. Kenapa hari Natal itu sama-sama dengan perayaan winter solstice? Kenapa saudara? Coba pikir. Karena memang itu poinnya. Karena memang poinnya adalah di hari di mana orang merayakan sesuatu yang lain. Hari ini kami memisahkan diri dan kami merayakan sesuatu yang lain. Kenapa aneh kalau misalnya ada pembelokan dalam kalender gereja dari kalender duniawi. Tapi saudara lihat juga secara umum. Dalam kalender gereja, saudara lihat kalender gereja, kita sedang diajak untuk menyusun waktu, menghitung waktu dengan referensi apa? Referensi terhadap diri Yesus Kristus. Benar kan? Makanya kalender gereja itu isinya Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan, Pentakosta, dan seterusnya. Masa Natal saudara bahkan sudah diadaptasi oleh dunia dan diselewengkan jadi musim diskon. Tapi saudara lihat, the fact bahwa dunia telah berusaha untuk mengambil dan meredefinisi Natal sudah memperlihatkan bagaimana gereja dan dunia memang sedang terlibat dalam sebuah tarik-tarikan. Ada persaingan manajemen di sini, ada persaingan kerajaan di sini. Lebih spesifik lagi saudara, dalam Gereja Reform Injil Indonesia. Akhir tahun yang biasa dipakai dunia jadi musim jalan-jalan menurut kalender dunia. Oleh GRII dijadikan untuk momen kebaktian akhir tahun dan kebaktian awal tahun. Dan kadang-kadang, saya ingetin dari sekarang, kadang-kadang ada NRIC. Dan waktu saudara memutuskan untuk ikut tidak dalam sebuah NRIC, apa yang seringkali jadi taruhan di kepala saudara? Ikut gak ya? Ikut gak ya, aduh gue udah 10 tahun, 15 tahun lo ikut ini lo gitu ya misalnya ya. Aduh ikut gak ya, kayaknya udah gak dapet apa-apa lagi ya. Kayaknya itu lagi yang diomongin ya gitu ya. By the way itu salah sih, karena saudara juga mungkin cuma ikut dengernya permukaan doang gitu ya. Tapi saudara notice, taruhannya sebenarnya bukan itu yang terutama. Taruhannya bukan mengenai saudara secara individual, dapat atau tidak dapat. Taruhannya saudara, adalah urusan bukan di sini. Taruhannya adalah urusan di sini. Hati, hasrat daripada seorang gereja, sebuah gereja itu sedang dibentuk ke arah mana. Saudara saya waktu dulu pertama kali, saya di gereja Reform itu udah dari kecil gitu ya. Jadi saya termasuk orang anak-anak yang dulu itu komplain terus. Kalau diajakin papa sama mama saya gitu ya, karena kami dulu itu pernah mengalami momen masa-masa di mana gereja GRI itu belum ada.
Dan masa-masa itu dihabiskan tentunya dengan liburan. Jadi anak-anak saudara, despite apa yang saudara mungkin pikir gitu ya, anak-anak itu sangat senang dengan liturgi. Karena buktinya kalau saudara biasakan tahun ini tanggal segini pergi liburan, tahun depan waktu tanggalnya sudah dekat, mereka akan minta liburan lagi. Jadi anak-anak itu peka sekali dengan liturgi saudara. Anak-anak itu sangat dibentuk oleh liturgi. Ya kan ya? Dan lalu waktu kami masuk ke gereja reform saudara ya, itu nggak langsung ada NRIC kan ya. Cukup lama saudara waktunya sampai Pak Tong bikin NYC dan NRC. Sebelumnya bahkan ada KRN segala macam gitu. Namanya nggak langsung NRIC. Dan sebelum itu saudara kami ikut gereja reform dan kami tetap aja boleh berlibur di akhir tahun. Seperti biasa, seperti keluarga pada umumnya. Tiba-tiba pendeta tua ini bikin NYC, NRC yang jelas banget tabrakan sama waktu liburan. Maka kami, saya dan cici saya, yang by the way juga jadi hamba Tuhan gitu ya. Itu komplain, nggak bisa mama, ini waktu liburan. Sudah tertulis dalam batu seperti ini, karena sudah jadi liturgi. Papa saya mengatakan, enggak, kita ikut NYC, NRC. Wah ikut ngedumel, saudara. Ngedumel, abis, gak mau. Lalu tahun ke depan, oke, tahun lalu kan udah NYC, NRC. Tahun ini liburan papa, gantian dong paling enggak gitu kan ya. Enggak, tahun ini masih ada. Berapa lama? Patong bilang 5 tahun. Waduh. Oke, 5 tahun berturut-turut ikut. Setelah 5 tahun, selesai dong? Enggak, diperpanjang 10 tahun. Waduh, gitu ya. Aduh, mau kapan selesainya? Tapi saudara, sooner or later, akhirnya Pak Tong mengatakan tahun ini tidak ada NRIC. Dan saudara tahu apa yang lucu terjadi pada waktu itu? Saya dan cici saya bingung. Kok nggak ada NRIC ya? Kok nggak pergi ke Kinasi seperti biasa? Kok nggak kumpul-kumpul sama orang gereja yang banyak itu mau liburan, mau NRIC? Kenapa seperti ini saudara? Karena dikasih tahu, NYC itu bagus ya, NRIC itu bagus ya, ikut ya. Enggak kan? Enggak dengan itu, enggak mempan saudara. Tapi lewat habit. Dan lewat habit yang komunal. Sekali lagi saudara, liturgi itu bukan cuma pola acara dalam sebuah kebaktian. Liturgi adalah bahwa gereja sedang dibentuk dalam sebuah cara manajemen yang baru. Lewat saudara menghidupinya, menjalaninya dengan badan saudara. Berulang kali, rutin, regular, long term. Dan inilah cara Tuhan membentuk kita dan memperbarui kita dalam level hasrat. Sehingga saudara bukan cuma tahu apa yang baik dan benar, tapi saudara sedang dilatih untuk mengingini apa yang baik dan benar. Saudara, saya tutup dengan satu konklusi sekali lagi ya. Kita seringkali datang ke gereja dan mengatakan kita pengen dibentuk. Tapi sekali lagi saudara-saudara harus lihat Tuhan memakai berbagai macam cara untuk membentuk saudara, enggak cuma satu. Ada yang datang lewat khotbah, firman Tuhan, belajar doktrin, teologi, baca buku dan seterusnya. Itu benar. Ada yang lewat situ. Ada juga yang lain. Ada yang datang lewat apa yang saudara sadari dan kerjakan, ada yang lewat yang saudara tidak sadari dan saudara tidak sadari, yang saudara simply lewati begitu saja. Dan sekali lagi saudara lihat, pengaruh dari apa yang saudara tidak sadari itu malah seringkali lebih kuat. Karena itu mempengaruhi bukan cuma apa yang saudara lihat, tapi bagaimana saudara melihat. Good news-nya saudara, adalah Allah tahu kita butuh pembentukan seperti ini. Dan dia sudah tahu sejak awal. Itu sebabnya dia memanggil gereja untuk datang beribadah bersama-sama dengan tubuh kita minggu demi minggu demi minggu. Itu solusi yang Tuhan berikan dari sejak awal. Dan kalau saudara kecewa dengan solusi seperti ini, sekali lagi yang ujungnya udah mahal-mahal pergi ke dokter, tapi solusinya vitamin C, tidur cukup, olahraga, makannya seimbang. Kalau saudara bosan dengan kayak gini, saudara harus consider alternatifnya. Saudara mau Tuhan saudara apa? Memberikan saudara solusi yang baru. Saudara mau Tuhan saudara memberikan solusi yang truly baru, yang gak pernah ada dalam sejarah gereja. Kalau misalnya Tuhan memberikan kepada kita solusi seperti itu saudara, maka dia Tuhan yang kecolongan. Tuhan, aduh bener juga ya, mereka perlu solusi ini ya. 2000 tahun gue udah bikin gereja salah. Oke, lakukan ini sekarang gitu ya.
Enggak, saudara. Tuhan sudah tahu kita butuh ini dari dulu. Tuhan sudah tahu kita perlu dibentuk dari segi otak, tapi juga perlu dibentuk dalam segi hasrat. Itu sebabnya sejak awal kita dipanggil untuk beribadah sebagai semua umat bersama-sama secara badani. Nah sekarang saudara, dalam masa pandemi ini, saudara bisa lihat kenapa ini begitu relevan. Saudara, saya bukan sedang mau mengatakan saudara yang mendengar online ya, itu adalah orang-orang yang kerohaniannya lebih rendah. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Enggak ada dari kita yang boleh menghakimi seperti itu. Saudara perlu bertanggung jawab sendiri masing-masing kenapa saudara memilih untuk mendengarkan dari rumah dan bukan datang. Saya punya contoh yang gampang saudara. Istri saya itu seorang dokter dan dia kerja di tempat rumah sakit rujukan corona. Maka memang lebih baik dia tidak datang ke ibadah untuk sementara waktu. Ini bukan karena rohaninya lebih rendah. So itu satu hal yang wajar dan lumrah buat saya. Ada kok kasus-kasus di mana orang bisa seperti ini. Saya nggak masalah dengan itu. Tapi saya perlu bertanya kepada saudara, kenapa? Mungkinkah alasannya adalah karena saudara merasa cukup dengan datang hanya secara online? Mungkinkah karena saudara tidak sadar pengaruh dan pembentukan yang Tuhan berikan, itu bukan cuma datang lewat otak, tapi juga lewat apa yang tubuh saudara kerjakan bersama-sama dengan orang minggu demi minggu demi minggu. Dan by the way, kalau saudara nggak sadar itu, saudara coba lihat kenapa sekarang saudara kepengennya online terus. Kenapa ini sudah jadi sebuah hasrat bagi saudara untuk online terus mungkin? Karena liturgi. Karena waktu saudara di rumah pun saudara sedang menjalankan liturgi dengan beratus-ratus ribu orang yang lain yang juga sedang beribadah lewat rumah masing-masing, meskipun mungkin sebenarnya mereka bisa datang ke gereja. Itu pun sebuah liturgi dan saudara lihat itu juga mempengaruhi gereja ternyata. Mempengaruhi gereja, ironisnya, untuk melupakan pembentukan yang datang lewat tubuh ini yang sedang sebenarnya secara prinsip membentuk mereka. Lucu saudara ya. Jadi sekali lagi ini satu hal yang kita perlu renungkan bersama-sama dan benar-benar selidiki diri sama-sama, bersama-sama, nggak cuma sendiri, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Ibadah saudara itu bukan satu kewajiban untuk kita lunaskan. Ibadah adalah sebuah hadiah Tuhan bagi kita untuk membentuk kita menjadi tubuhnya dan dengan demikian menjadikan di atas dunia ini kerajaan surga. Tidak kurang dari itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan telah berikan. Dan kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan telah berikan. Kami bersyukur untuk gereja yang Tuhan telah berikan. Kami bersyukur untuk tuntutan-tuntutan dan pembatasan-pembatasan dan liturgi-liturgi yang selama ini kami mungkin merasa mencengkram atau mencekal atau tapi kami lihat itu sekarang Tuhan kami paling gak bisa menangkap sedikit glimpse dari itu sebagai satu pemberian daripada tangan Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Kami minta Tuhan yang menolong kami untuk terus diproses, dibentuk di dalam gereja Tuhan dan supaya kami boleh menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami di dalam kerajaan Allah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.